Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dirahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya rangkum dari buku Stephen P. Robbins, bab 13, Kekuasaan dan Politik. Kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi B, sehingga B melakukannya sesuai dengan keinginan A. Terus di dalam sebuah kekuasaan itu pasti ada namanya ketergantungan. Jadi ketergantungan ini adalah hubungan B dengan A, di mana A itu memiliki apa yang dibutuhkan B. Selanjutnya adalah membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Jadi jika kekuasaan itu memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata, tetapi kalau kepemimpinan itu memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Terus kalau kekuasaan itu tidak menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Sedangkan kalau kepemimpinan itu menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan ini menitik beratkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan, sedangkan kalau kepemimpinan itu menekankan pada gaya. Selanjutnya adalah dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan itu dibagi menjadi dua, ada kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal. Kekuasaan formal ini adalah kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi. Terus kekuasaan formal itu dibagi menjadi tiga, ada kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan paksaan itu adalah dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Selanjutnya adalah kekuasaan imbalan. Itu pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Imbalan itu misalnya kayak gaji, kayak promosi, seperti itu. Terus kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Selanjutnya adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi adalah para individu yang sangat kompeten, produktif, dan memiliki kekuasaan, tetapi bukan sebagai manajer atau tidak memiliki kekuasaan. Terus di dalam kekuasaan pribadi itu ada kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan acuan. Kekuasaan karena keahlian adalah pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Sedangkan kekuasaan acuan yaitu pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Selanjutnya adalah ketergantungan. Ketergantungan itu kunci menuju kekuasaan. Jadi, merumuskan ketergantungan secara umum. Jadi, semakin tinggi ketergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Itu yang dimaksud dengan ketergantungan. Terus, apakah yang menciptakan ketergantungan? Yang pertama, pentingnya, yaitu jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan kebergantungan. Selanjutnya, yang kedua adalah kelangkaan. Yang ketiga, tidak tergantikannya itu semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber daya, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Selanjutnya adalah kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Terus ada 9 pengaruh dari taktik. Yang pertama adalah legitimasi, bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, konsultasi, pertukaran daya tarik pribadi, menjilat, tekanan, dan koalisi. Selanjutnya adalah bagaimana sih kekuasaan itu dapat mempengaruhi orang-orang. Jadi kekuasaan itu dapat mempengaruhi orang-orang ya. Tetapi kekuasaan ini juga memiliki mempengaruhi secara negatif maupun secara positif gitu. Jika secara negatif, pengaruhnya itu yang pertama, kekuasaan ini akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang kedua, kekuasaan akan mengarahkan individu untuk merealisasikan orang lain.
Terus yang ketiga, untuk menilai hubungan dengan orang-orang yang memiliki lebih sedikit kekuasaan. Yang keempat, untuk melihat hubungan secara lebih periferal. Yang kelima, orang yang berkuasa ini akan lebih bersedia untuk mencemarkan nama baik orang lain. Yang keenam, mengamati keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang terlalu percaya diri. Selanjutnya adalah pengaruh secara positif. Yang pertama itu kekuasaan itu dapat memberikan energi dan mengarahkan pada pendekatan motivasi. Yang kedua, dapat mendorong motivasi orang untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga, kekuasaan itu akan benar-benar meningkatkan kesadaran moral. Selanjutnya adalah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual ini adalah segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang memengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Contoh dari perilaku seksual di tempat kerja, misalnya kayak sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang ketika orang tersebut bahkan tidak tertarik. Dan yang terakhir adalah ancaman akan hilangnya pekerjaan apabila menolak sebuah proposisi seksual. Selanjutnya adalah politik. Jadi politik kekuasaan beraksi. Jadi definisi dari politik organisasi adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Jadi selanjutnya adalah realita politik. Jadi mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa apakah mungkin sih politik itu ada di dalam sebuah organisasi? Mungkin ada juga orang yang mengatakan aku enggak, di dalam organisasi yang saya miliki itu tidak ada politik. Jadi politik di dalam organisasi itu pasti ada. Mungkin juga politik dalam organisasi ini mungkin bisa ditiadakan gitu. Tetapi realitanya politik di dalam organisasi itu pasti ada, pasti. Mengapa? Karena kan organisasi kan terdiri atas para individu dan kelompok dengan nilai, dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini mengatur potensi konflik atas alokasi dari sumber daya yang terbatas. Jika sumber daya berlimpah, maka kemudian semua konstituen di dalam organisasi dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Tetapi realitanya karena tuh semua atau sumber daya itu terbatas gitu. Tidak setiap kepentingan orang juga dapat terpenuhi semua. Jadi mungkin bisa politik di dalam sebuah organisasi itu tidak ada jika semua kelompok, semua individu dalam kelompok itu memiliki nilai, memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Terus selanjutnya, jika sumber daya itu di dalam organisasi itu berlimpah, itu tuh akan menjadikan politik di dalam organisasi itu tidak ada. Tetapi realitanya politik di dalam organisasi itu pasti ada. Selanjutnya adalah penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Jadi yang pertama adalah faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik itu ada dua ya, ada faktor individu, ada faktor organisasional. Di dalam tabel ini sudah jelas sekali faktor individu seperti kemampuan merefleksikan diri yang baik, terus pusat kendali internal, kepribadian, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang diyakini ada, terus harapan untuk sukses. Terus ada juga faktor organisasional, realokasi sumber daya, kesempatan promosi, tingkat kepercayaan yang rendah, peran ganda, sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktek imbalan zero sum, pengambilan keputusan demokratis, tekanan kinerja tinggi, manajer senior yang egois. Jadi ini disebut dengan perilaku politik. Selanjutnya ada juga komponen-komponen suatu sikap. Jadi dalam tabel ini sudah jelas ya. Jadi komponen-komponen suatu sikap yang dapat mengancam para pekerja seperti menurunkan kepuasan kerja, meningkatkan kecemasan dan tekanan, terus meningkatkan tingkat perputaran kerja, menurunkan kinerja. Ada juga manajemen kesan, yaitu proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka, itu manajemen kesan. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.